Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Ningrum. Saya dari Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Bengkulu tingkat 2B. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan beberapa materi mata kuliah kimia klinik. Selamat menyaksikan. Acid fosfatase, tujuan mendiagnosis kanker prostat dan kelainan prostat. Prinsipnya adalah asam fosfatase menguraikan disodium fenyl fosfat dalam kondisi asam untuk menghasilkan fenol bebas dan asam fosfat. Fenol bekerja dengan 4 amino tripeptide dalam larutan alkali dan teroksidasi kuinine merah oleh potasium ferrocinide. Aktivitas asam fosfatase atau ACP dapat dihitung dengan mengukur nilai absorbansi pada panjang gelombang 520 nanometer. Metode yang digunakan adalah metode kalorimetri. Alat dan bahan mikropipet 550.000 mikroliter, blue dan yellow tip, vortex, tabung reaksi 5 mili, water bath, spektrofotometer 520 nanometer, serum atau plasma regen acid fosfatase. Interpretasi hasil, nilai rujukan dewasa 0,0 sampai 0,8, anak-anak 6,4 sampai 15,2 mikroliter. Yang selanjutnya adalah pemeriksaan alkalin fosfatase atau ALF. Alkalin fosfatase bertujuan untuk mengukur jumlah enzim alkalin fosfatase dalam aliran darah seseorang. Prinsipnya, alkalin fosfatase mengkatalisa dalam media alkali yang mentransfer p-nitrophenifosfate menjadi p-nitrofenol. Kenaikan p-nitrofenol diukur secara fotometri pada panjang gelombang 405 nanometer yang sebanding dengan aktivitas alkali fosfatase dalam sampel. Metode yang digunakan adalah kinetik fotometri test. Alat dan bahan. Alat dan bahannya ada mikropipet, tip, beker glass, tabung reaksi, rak tabung reaksi, spektrofotometer, serta sampel standar, monoregen, ALP, dan serum. Interpretasi hasil, dia dibagi menjadi 3 pada suhu 25 derajat Celcius, 30 derajat Celcius, serta 30 derajat Celcius. Pada anak-anak 1-12 tahun ada kurang dari 480, kurang dari 596, dan kurang dari 727. Pada 13-17 tahun pada wanita dari 296, kurang dari 367, kurang dari 444. Pada laki-laki kurang dari 493, kurang dari 6,12, kurang dari 7,47. Selanjutnya pada laki-laki kurang dari 10,3, 12,8, kurang dari 15,6. Dewasa pada laki-laki kurang dari 127, kurang dari 211, kurang dari 258. Selanjutnya adalah pemeriksaan kolesterol. Pemeriksaan kolesterol bertujuan untuk menentukan apakah seseorang memiliki kolesterol tinggi atau tidak. Prinsip dari pemeriksaan kolesterol sendiri adalah menentukan secara hidrolisis dan oksidasi enzimatik. Indikator kalorimetri adalah kuinine yang dihasilkan dari 4 amino tripeptide dan fenol dengan katalisator peroksidase membentuk warna merah atau kuinine yang berwarna merah. Intensitas warna sebanding dengan konsentrasi kolesterol dan dapat ditentukan secara fotometrik. Absorbansi warna diukur pada panjang gelombang 546 nanometer. Metode yang digunakan dalam pemeriksaan ini adalah colorimetric enzymatic atau CHOD-PAP. Alat dan bahan yang digunakan adalah tabung reaksi, rak tabung reaksi, pipet ukur, bal pipet, mikropipet 10 mikroliter, yellow tip, gelas beker 50 ml, pipet, spektrofotometer, stopwatch. Bahannya ada sampel standar 168 mg per desiliter, Aquades. Interpretasi hasil,
Parameter yang rujukan miligram per desiliter. Yang rujukan normal kurang dari 200, resiko sedang 200 sampai 240, resiko tinggi lebih dari 240. Selanjutnya adalah pemeriksaan trigliserida, bertujuan untuk mengetahui kadar glukosa darah seseorang dalam miligram per desiliter. Prinsipnya, trigliserida ditentukan setelah hidroliza enzimatik dengan lipases. Indikator PNI-MINE terbentuk dari hidrogen peroksida, 4 amino triptine, dan 4 kolesphenol di bawah pengaruh katalisa peroksidase. Metode yang digunakan adalah metode enzimatik kalorimetrik GPO-PAP. Alat dan bahan: tabung reaksi, mikropipet, blue tip, dan yellow tip, tisu regen reaksi fotometer. Interpretasi hasil: nilai normal trigliserida dicurigai lebih dari 150 mg per desiliter atau 1,71 mmol per liter, meningkat lebih dari 200 mg per liter. 4. Pemeriksaan HDL, metode enzimatik fotometri CHOD-PAP. Tujuan mengetahui kadar kolesterol HDL pasien. Prinsipnya, kilomikron VLDL dan LDL diprestifikasikan dengan penambahan asam fosfohidrogen dan ion magnesium ke dalam sampel. Alat yang digunakan ada tabung reaksi, rak tabung reaksi, mikropipet, tip, fotometer, dan sentrifuge. Bahan yang digunakan ada serum, regen kolesterol, regen HDL, precipitat, regen blanco aqueous. Interpretasi hasil: kadar HDL kategori lebih dari 60 baik, kurang dari 40 beresiko. Selanjutnya adalah pemeriksaan LDL. Pemeriksaan ini bertujuan mendeteksi gangguan metabolisme lemak, menentukan faktor risiko penyakit jantung koroner, dan memantau terapi penurunan lipid. Prinsipnya, LDL diendapkan oleh heparin pada titik isoelektrik pH 5,12 sesudah sentrifugasi. HDL dan VLDL tetap berada dalam supernatan dan dapat ditentukan dengan metode enzimatik. Metode yang digunakan adalah metode indirect, yaitu secara tidak langsung, dan metode direct secara langsung. Alat dan bahan yang digunakan adalah squid, tourniquet, alkohol, swab 70%, tabung reaksi, rak tabung, sentrifuge, mikropipet 10 mikroliter dan 1000 mikroliter, spektrofotometer, serta regen LDL dan serum. Interpretasi hasil: kadar HDL kategori kurang dari 100 optimal, 100 sampai 129 hampir optimal, 130 sampai 159 agak tinggi, 160 sampai 189 tinggi, lebih dari 189 sangat tinggi. Selanjutnya adalah pemeriksaan SGOT. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memeriksa kerusakan hati dan masalah yang berhubungan dengan organ tersebut. Prinsip dari pemeriksaan ini adalah banyaknya NADH yang teroksidasi berbanding lurus dengan aktivitas AST dan diukur secara fotometrik pada spektrofotometer dengan panjang gelombang 340 nanometer. Metode yang digunakan adalah metode spektrofotometer ultraviolet. Alat dan bahan: alat ada mikropipet 100 mikroliter, mikropipet 500 mikroliter, blue tip, tabung reaksi, UV, spektrofotometri. Bahan: yang pertama ada regen ERBA asat SGOT, R1 trissulfat pH 7,8, L-asparate 340 ml per liter, LDH lebih dari 4000, MDH lebih dari 750, R2 capso 20 mmol, 2-oksigolarate 85 ml per liter, NADH 1,05 mmol, sampel serum standar. Serta interpretasi hasil dari pemeriksaan ini adalah yang pertama dengan aktivasi fixodelar S-fosfatase pada wanita dewasa kurang dari 31 mikroliter, laki-laki dewasa kurang dari 35 mikroliter, sedangkan pada anak-anak 1-3 tahun kurang dari 50 mikroliter. 4.
4-6 tahun 45, 7-9 tahun kurang dari 50, 10-12 tahun kurang dari 40, 13-12 tahun kurang dari 35, 16-18 tahun kurang dari 35. Yang kedua, SGOT tanpa aktivasi pseudoral S-fosfate pada wanita dewasa kurang dari 31, laki-laki dewasa kurang dari 35, pada anak-anak. Selanjutnya adalah pemeriksaan SGPT. Tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk mengetahui permasalahan yang terjadi pada organ hati. Prinsipnya adalah penambahan pseudoral 5-fosfate P5P menstabilkan aktivitas dan berhasil dan menghindari nilai-nilai palsu rendah dalam sampel yang mengandung P5P EG endogen cukup. Metodenya adalah uji UV atau ultraviolet. Dan bahan yang pertama tabung reaksi, rak tabung, mikropipet, tip spektrofotometer, tempat limbah atau ember. Bahan sampel serum reagen 1 itu ada tris pH 7,15 140 mmol per liter, L-alanin 700 mmol per liter, LDH laktase dehidrogenase 2300 mmol per liter. Reagen 2 itu ada 2 okobulatrate 45 mmol per liter, NaDH 1 mmol per liter, Pyridokal 5 fosfate Fs buffer pH 9,6 100 mmol per liter, Pyridokal 5 fosfate 13 mmol. Interpretasi hasilnya adalah yang normal laki-laki 0-50, perempuan 0-35. Selanjutnya pemeriksaan bilirubin total dan direct. Tes kadar bilirubin direct dilakukan untuk mendiagnosis dan memantau perkembangan penyakit hati dan jantung empedu. Bilirubin total adalah pemeriksaan untuk mengukur jumlah total bilirubin dalam darah. Prinsipnya adalah bilirubin direct adalah bilirubin yang dihadapkan pada bentuk diazitase 2,4-diklorianin membentuk warna merah yang bercampur dalam asam, sedangkan bilirubin total yaitu dihadapkan bentuk diazotasi 2,4-diklorianin menyediakan penentuan yang aman dari bilirubin total. Metode yang digunakan adalah uji fotometri. Alat dan bahan alat ada mikropipet, tips, tabung reaksi, spektrofotometer. Bahan yang digunakan adalah serum, aquades, tisu, serta interpretasi hasil dalam pemeriksaan ini adalah kategori kadar bilirubin total, direct, indirect. Dewasa 0,1 sampai 1,2, 0,1 sampai 0,3, anak-anak 0,2 sampai 0,8, 0,1 1,0, bayi baru lahir 1,0 1,2, 0,1 1,0. Tes asam urat dan protein total. Tujuan dari tes asam urat adalah untuk mengatur kadar asam urat dalam tubuh dengan sampel darah atau urin. Metode yang digunakan adalah enzimatik fotometri. Prinsip kerja dalam pemeriksaan ini, unikase memecah asam urat menjadi alantoin dan hidrogen peroksida. Alat dan bahan yang digunakan adalah ada kuvette, serum, mikropipet, sampel darah, reagen asam urat, serta tip. Dan lagi spektrofotometer, centrifuge. Interpretasi hasil laki-laki 4,0 sampai 8,5 atau 0,2 sampai 0,52 mmol per liter. Pada perempuan 2,7 sampai 1,3. Selanjutnya tes protein total. Tujuan dalam tes protein total untuk mengetahui atau mengukur jumlah protein total, yaitu albumin dan globulin di dalam tubuh. Prinsipnya adalah
Reaksi warna antara reagen tembaga alkali dan rantai peptida CONH yang menghasilkan warna ungu. Metode yang digunakan adalah biuret. Alat dan bahan: alat ada kuvet, mikropipet, tip, sentrifuge, spektrofotometer. Bahan ada serum, reagen, protein total. Interpretasi hasil: nilai normal 6,6 sampai 8,7 gram per desiliter. Selanjutnya tes ureum dan kreatinin. Tes ureum. Tujuan dari tes ini adalah untuk menentukan kadar urea nitrogen dalam darah. Prinsipnya adalah urea dihidrolisis oleh urase menjadi amonia dan karbon dioksida. Metodenya adalah kolorimetri. Alat dan bahan: alat ada kuvet, mikropipet, tip, sentrifuge, spektrofotometer. Bahan ada serum, reagen ureum, serta interpretasi hasilnya ada bayi 5-15 mg per desiliter, anak-anak 5-20, dewasa 5-25, lansia sedikit lebih tinggi daripada dewasa. Sedangkan tes kreatinin bertujuan untuk mengetahui fungsi ginjal dalam menyaring zat sisa darah. Prinsipnya, pembentukan kreatinin pitrat yang berwarna merah bila kreatinin direaksikan dengan pitrat alkalis. Metodenya adalah metode Jaffé. Alat kuvet, mikropipet, tip sentrifuge, spektrofotometer. Bahan serum, reagen, kreatinin. Interpretasi hasil: yang pertama untuk laki-laki 0,9 sampai 1,3 mg per desiliter, pada perempuan 0,1 sampai 1,1 mg per desiliter. Selanjutnya tes gamma GT. Tujuannya adalah untuk mengungkap kadar enzim gamma glutamid transferase tersebut. Metodenya adalah uji kolorimetri dengan metode ESZAS atau Pristin. Tes ini sesuai dengan metode FCC. Prinsipnya, GGT mengkatalisis transfer asam glutamat ke aseptor seperti dalam hal ini adalah glisin. Alat yang digunakan mikropipet, tip, spektrofotometer, tabung serologi, rak tabung. Bahan serum, reagen gamma GT. Interpretasi hasil dalam pemeriksaan ini adalah pada perempuan dewasa kurang dari 38 mikroper, laki-laki dewasa kurang dari 55 mikroper, bayi 1 hari sampai 6 bulan, perempuan 15 sampai 132 mikroper, bayi 1 hari sampai 6 bulan, laki-laki 12 sampai 22 mikroper, 6 bulan sampai 1 tahun, laki-laki dan perempuan 1,39 mikroper. Selanjutnya adalah tes lactate dehidrogenase. Tujuannya untuk memeriksa temuan isoenzim LDH pada manusia. Metodenya adalah kinetik ultraviolet. Prinsip piruvat plus NADH, H plus, L-laktat plus NADH, NAPH akan mengoksidasi secara langsung dengan bantuan aktivitas LDH dan diukur dengan fotometer. Alat dan bahan yang digunakan: alat ada rak tabung, tabung reaksi, pipet volumetrik, instrumen fotometer. Bahannya ada reagen LDH, serum. Interpretasi hasil: dewasa 120 sampai 240 mikroliter. Selanjutnya adalah pemeriksaan albumin dan globulin. Tes albumin ini bertujuan untuk menentukan pemeriksaan albumin pada serum yang diperiksa. 2. Menentukan kadar albumin serum yang diperiksa minim. Metodenya adalah metode BCG atau Brooks-Resol Green. Prinsipnya, dengan adanya BCG atau Brooks-Resol Green pada pH agak asam, albumin serum menghasilkan perubahan warna dari indikator kuning hijau menjadi hijau biru yang absorbansi diukur pada spektrofotometer dengan panjang gelombang dari 632 nanometer.
Alat dan bahan yang digunakan. Untuk alatnya ada tabung serologi, spektrofotometer, pipet ukur, pipet bola, kuvet, mikropipet, rak tabung serologi. Bahan regen albumin, kontrol serum, sampel serum, aquadens. Interpretasi hasil. Pada dewasa 3,2 sampai 5,2 gram per desiliter. Selanjutnya tes globulin. Tujuannya untuk menentukan kadar globulin pada serum yang diperiksa tersebut. Metode yang digunakan BGC, Bromsresol Green. Prinsipnya interpretasi hasil nilai normal 2,8 sampai 32. Selanjutnya tes glukosa darah sewaktu dan POCT. Tes glukosa darah sewaktu tujuannya untuk mengetahui kadar glukosa darah pada pasien. Metode yang digunakan adalah Trinder atau GOD-PAP. Prinsipnya glukosa dioksidasi oleh glukosa oksidase menjadi asam glukonat dan hidrogen peroksida. Spesimen yang diukur pada panjang gelombang 500 nanometer. Alat dan bahan yang digunakan adalah untuk alat ada kuvet, mikropipet, deep centrifuge, spektrofotometer. Bahannya ada serum, regen glukosa, dan untuk interpretasi hasil pada dewasa 50-139 mg per desiliter. Tes POCT atau point of care testing. Tujuannya untuk mengetahui kadar glukosa darah. Metodenya adalah enzimatik atau glukosa oksidase atau heksokinase. Prinsipnya adalah darah kapiler diserap ke dalam strip tes, kemudian mengalir ke area tes dan bercampur dengan regen untuk pengukuran pemeriksaan tersebut. Alat dan bahannya, alat adalah lancet, glukosameter, bahannya ada darah kapiler, jarum, strip, kapas alkohol, dan spoon. Selanjutnya adalah tes glukosa darah. Tujuannya untuk mengetahui kadar gula darah pasien dalam keadaan puasa dan 2 jam sesudah makan. Metodenya adalah GOD-PAP. Prinsipnya glukosa dioksidasi oleh glukosa oksidase menjadi asam glukonat dan hidrogen peroksida. Spesimen yang diukur pada panjang gelombang 500 nanometer. Alat dan bahan yang digunakan ada kuvet, mikropipet, tip, spektrofotometer, sentrifuge. Bahannya ada serum, regen glukosa. Interpretasi hasil. Nilai normal glukosa darah puasa 80-100 mg per desiliter. Nilai normal glukosa darah 2 jam setelah makan 80-140 mg per desiliter. Mungkin itu saja penyampaian dari materi kimia klinik yang saya sampaikan. Jika ada salah kata ataupun hal yang kurang berkenan dengan yang saya katakan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.